Perkenalkan, nama saya Fauziah Imansari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya ini adalah rekan saya. Saya Maya Elsa Susanti, pengampu mata pelajaran matematika. Ya, baik Bu Maya, kita sudah melakukan perkenalan. Selanjutnya di sini saya akan melaksanakan yang namanya praobservasi sebelum melakukan supervisi di kelas. Jadi untuk persiapan supervisi di kelas besok ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan seputar dengan tujuan yang hendak dicapai. Jadi yang pertama yang saya tanyakan, tujuan pembelajaran yang akan Ibu Maya capai besok saat supervisi itu yang seperti apa? Bisa dijelaskan, Bu? Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menunjukkan sikap sosial, emosional pada aspek keterampilan yang berelasi dan kesadaran sosial. Oke, jadi itu poin-poin yang hendak Ibu Maya capai saat pembelajaran besok ya Bu ya. Jadi dari kegiatan diskusi itu peserta didik dapat menunjukkan sikap sosial emosional ya Bu ya, dan juga dengan diskusi semoga siswa itu diharapkan bisa memunculkan kesadaran sosial seperti itu ya Bu Maya ya. Selanjutnya ada yang namanya area pengembangan yang hendak dicapai, itu yang seperti apa Bu? Jadi area pengembangan yang hendak dicapai, yang pertama itu ada kerjasama, yang kedua ada kompetensi sosial emosional yang dimiliki oleh siswa, yang ketiga kebutuhan belajar peserta didik, yang terakhir disiplin positif. Oke, jadi ada 4 poin area pengembangan yang hendak dicapai. Baik Bu Maya, selanjutnya strategi yang Ibu persiapkan untuk mencapai area pengembangan yang sudah tadi Ibu sebutkan itu seperti apa Bu? Jadi ada beberapa strategi yang saya siapkan untuk area pengembangan yang hendak dicapai. Yang pertama yaitu metode diskusi. Jadi nanti dalam pembelajaran kita akan membentuk beberapa kelompok sesuai dengan submateri. Yang kedua itu ada diferensiasi konten dan proses. Jadi anak tidak terpaku dengan sumber buku yang ada di kelas, tapi bisa menggunakan internet atau link YouTube dan lainnya. Yang terakhir yaitu penerapan pembelajaran sosial emosional. Oke, jadi ada yang namanya menggunakan metode diskusi, selanjutnya menggunakan metode diferensiasi konten dan proses. Jadi memang untuk mata pelajaran matematika itu tidak ada produknya ya Bu ya? Belum ada. Belum ada. Jadi besok berarti hanya menggunakan diferensiasi konten dan proses. Selanjutnya ada penerapan pembelajaran sosial emosional. Jadi saya harap semoga besok kegiatan supervisi kita berjalan dengan lancar ya Bu Maya, dan apa yang Bu Maya harapkan dapat tercapai dengan baik. Ya, demikian kegiatan praobservasi yang sudah saya lakukan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, siap, berdoa, mulai. Maliki yaumil
Imelda. Imelda. Sakit ya? Ya. Intan Ramadona. Kaila. Hovifa Amelia. Luki Adena. Nevia Pinadi. Nisa Ayu. Nova. Nur Haris. Bagaimana perasaan sebelum tadi berangkat sekolah? Senang. Senang kebicaraan sana. Kalau putri pasti berbunga-bunga ini. Ya, bahagia. Yang sedih siapa yang sedih, ada nggak? Apa Mel? Gak punya duit. Yang bahagia? Bahagia nggak Mel? Bahagia biasa aja. Kalau putri pasti berbunga-bunga. Kenapa Bud? Ketemunya Datang berangkat bareng. Oh, datang bareng pacar ya. Jadi apapun perasaan kalian harus tetap semangat belajar. Karena ada sedikit motivasi ini. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Belajar emang dampaknya gak sekarang belajar ya, terus besok pagi ada dampaknya. Gak mungkin kan? Pasti 5 tahun yang akan datang baru terasa. Selanjutnya, sebelum kita diskusi, kita ice breaking dulu biar otaknya fresh. Di sini perintahnya ikuti apa yang saya katakan, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Ikuti apa yang saya katakan, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Ibu perintah pegang kepala semua, telinga, pundak, lutut. Ada yang pegang kepala? Tadi perintahnya apa? Ikuti yang saya katakan. Terus pegang hidung, kepala, pundak, lutut, kaki, dan kaki, kepala, pundak, telinga. Udah, ayo fokus semua ya. Bagus. Semangat belajar ya. Sudah tahu. Beri aplaus untuk yang buat. Kita masuk ke bab matrik. Pernah dengar matrik nggak? Pernah nggak? Karena di SMP itu belum ada. Sebelumnya disampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat menuliskan permasalahan nyata dalam bentuk matrik. Yang kedua, menjelaskan konsep matrik. Yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis matrik. Keempat, menjelaskan transpos, kesamaan dua matrik. Dan yang terakhir, menentukan operasi matrik. Di dalamnya ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Tahu bentuk matrik? Paling mudah bentuk matrik. Coba lihat di kalender. Ini ada kalender, ini bentuknya matrik. Misalnya kita lihat bulan Januari. Januari itu ada baris 1, ya kan? Ya. Baris 2, kolom 2, ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, contoh bentuk matrik itu susunan angka ya yang menjadi satu kesatuan. Di situ ada yang namanya baris dan kolom. Tahu bedanya baris dan kolom? Tahu nggak? Baris biasanya yang mendatar apa yang menurun? Mendatar. Jadi baris 1 itu yang baris paling atas, baris 2, baris 3, dan baris 4. Kalau kolom itu yang ke bawah. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Ada definisi matrik. Matrik adalah susunan segi 4 siku-siku. Jadi bentuknya siku-siku. Yang kalender itu bentuknya kotak kan, bukan susunan yang bentuknya melingkar kan. Bilangan yang di
baris dan kolom. Di situ ada baris dan kolom. Ada elemen. Tadi kan di sini ada baris 1, ya kan? Nah, yang angka 1 ini itu adalah elemen-elemen yang terletak di baris 1, kolom 1. Yang angka 2 ini terletak di baris keberapa ini angka 2? Baris 1, kolom 2. Ya, udah paham ya? Selanjutnya ada ordomatrik. Lihat di situ matriks A, kelihatan kan? Baris 1, baris 2, baris 3. Jadi ada berapa baris? 3. Kalau kolomnya ada berapa? 2. Kolom 1, kolom 2. Ordomatriks A kita sebut 3 kali 2 karena memiliki 3 baris dan 2 kolom. Yang matriks B dilihat ada berapa baris? 1. Kolomnya ada nggak? Ada. Ada nggak? Ada. Kolomnya ada nggak? Ada. Berapa? 2, min 3, min 1, 6. Ada berapa? 4. Makanya di situ 1 kali 4 karena memiliki baris 1 dan 4 kolom. Coba Mel dan ordomatriks C memiliki berapa baris? 4. Ya, berapa kolom? 4. Jadi ordomatriks C berapa kali berapa? 4 kali 4. 4 kali 4. Ali, ordomatriks B, coba dilihat nih. Ada berapa? 2 kali 1. Barisnya ada berapa? 2. Kolomnya ada 1. Selanjutnya ada notasi matrik. Matrik dinotasikan dengan huruf besar. Dinotasikan dengan huruf besar A dan A, M kali N. M kali N itu yang ordo yang tadi. Tadi kan ada matriks yang 3 kali 3. Gak usah dihitung 3 kali 3, 9. Artinya itu memiliki baris 3 dan kolom 3. Jenis-jenis matrik, ada beberapa jenis-jenis matrik. Yang pertama, jadi itu silakan duduk di kelompok masing-masing yang udah dibagi. Jangan deketin enggak. Ibu bagi LKPD dari kelompok 1. Silakan diskusikan, dipahami, dan dicoba latihannya. Ibu kasih waktu 15 menit. Nanti kita presentasi kelompok satu-satu maju ke depan. Oke? Oke, Bu. Silakan dicoba. Coba ini aja. Tadi yang mana tugas itu tugas mana? Tadi kan yang mau sama. Kita tahu nanti yang mana Itu sesuai lah biasa aja. grogi dia. Jadi gimana kalian? Ada masalah? Jadi operasi pada matrik ini dijelaskan perumahan. Ini ada contoh A tambah B dijumlahkan itu sesuai dengan elemen masing-masing. Jadi kalau pojok kanan ya dengan pojok kanan, pojok kiri ya dengan pojok kiri. Jadi misalnya 3 dengan siapa? 4. 3 dengan 4. Kalau 5 dengan siapa?
menjelaskan tentang apa nanti? Matrik bagian penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang operasi matrik, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Saya sebagai moderator, di samping saya ada nama Madonna dan Yelda sebagai pemateri dan Putri Ahmad sebagai anggota. Kepada Eka dan Yelda, silakan. Siapa dulu? Yelda dulu. Penjumlahan matrik. Dua matrik, misalnya matrik A dan matrik B, dapat dijumlahkan jika order kedua matrik tersebut sama. Penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. A, B, C, D ditambah P, Q, R, S. Nah, hasilnya A plus P, karena kan penjumlahan matrik itu harus jumlahin yang setak. Jadi samain aja letaknya gitu. Nah, paham nggak? Jadi yang sesuai dengan elemennya ya. Yang pojok kanan dengan pojok kanan, pojok kiri dengan pojok kiri. Terus contohnya Berapa yang pertama? Itu yang baris 1 kolom 1. Selanjutnya berapa? 3 plus 6. Ya. Baris 1 kolom 2. Selanjutnya 2 plus 7. Yang terakhir 4 plus 9. Jadi hasil akhirnya adalah 13. Jadi urutannya yaitu baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2. Jadi A dipasangin dengan siapa? dengan P. Jadi depan sama depan, belakang sama belakang kan? Iya. A sama siapa? P. D-nya sama Ya, terus baris 1 dengan kolom berapa lagi? Baris 1 dengan kolom 1, baris 2 dengan kolom 2. Ya, hasilnya itu ya. Contoh. Jadi ini ada contoh soal dari perkalian matrik. Teman-teman udah pada paham belum? Karena siapa yang bisa maju saya? Silakan Ki, maju. Di sampingnya aja nih. Iya. Langsung dengan ketika jadi ya. Ya, terus
Rizky dan Willy sebagai anggota. Determinan matriks. Determinan matriks diperoleh berdasarkan perkalian elemen-elemen secara diagonal untuk matriks berordo 2. Determinan matriks diperoleh dengan mengurangi hasil kali elemen diagonal utama dengan hasil kali elemen diagonal samping. Determinan matriks dibagi menjadi 2 ordo, yaitu berordo 2 dan berordo 3. Determinan matriks berordo 2 akan dijelaskan oleh Ibu Fauzi. Ibu silakan. Baik, jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang determinan matriks yang berordo 2. Yang mana dalam keterangan tadi yaitu hasil kali angka matriks yang dilakukan. Ya. 3 di sini sebagai A, 2 di sini sebagai B, 1 sebagai C, dan 0 di sini sebagai D. Jadi jika menurut rumus berarti 3 dikalikan dengan 0 2 dikalikan dengan 1, maka hasilnya 0 2 sama dengan 2. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat diskusi dan presentasinya. Jadi kita sama-sama simpulkan. Tadi kan kita udah bahas matriks. Ali, coba matriks itu apa Ali tadi dari yang udah kita jelaskan? Matriks adalah susunan bilangan yang diatur dalam kolom dan garis. Ya, jadi matriks itu susunan bilangan yang di dalamnya itu terdiri ada baris, ada kolom. Bentuknya tadi segi 4 atau melingkar. Jadi udah paham ya bentuk matriks. Oke, Bella. Tadi kan kata Ali ada baris dan ada kolom. Tahu nggak bedanya baris sama kolom? Bedanya apa baris sama kolom? Kalau baris ke samping, kalau kolom ke bawah. Ya, baris itu artinya apa? Baris apa? Barisnya terdiri dari 2 dan kolomnya terdiri dari 3. Jadi udah paham ya untuk materi matriks hari ini? Oke, yang terakhir sebelum kita tutup, refleksi untuk setelah kita presentasi tadi. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran? Kita dengerin alasan Welda. Kenapa senang, Mel? Ya karena kita bisa belajar lebih tahu tentang matematika. Iya, karena di SMA matriks ini nggak ada ya. Matriks itu ada baru di SMA ini. Yang kedua, apa yang menarik? Bisa menurutmu yang menarik dari presentasi tadi kita itu apa? Yang menarik itu bikin kita mikir loh. Oh, jadi selama ini nggak mikir ya? Ya enggak, kan gitu loh. Mikirnya lebih dalam gitu. Oke, yang terakhir, buat masukan ibu supaya ke depan pembelajaran jadi lebih baik lagi, hal apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran kita? Siapa? Edgar, coba. Kenapa? Mengevaluasi biar lebih baik. Ya, ada yang lain? Saran dari yang lain biar pembelajaran kita ke depan jadi lebih baik? Egi? Mungkin dari pembawaan ibu sendiri yang bisa diubah lebih santai. Oke, yang agak berlebihan. Selesai pembelajaran hari ini, kita akhiri sampai di sini. Untuk pelajaran minggu depan kita masih bahas matrik ya. Kalau tadi kan masih dasar lah, masih jenis matrik, operasi matrik. Untuk yang akan datang kita bahas perkalian antar matriks dan inverse matriks. Dibuka di rumah bukunya, kita pelajari biar besok kita masuk juga udah siap ya. Kayak untuk di rumah cari tentang
matrik. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Handi Sujatmiko selaku pengajar praktik Guru Penggerak Kabupaten Kepulauan Seribu, dan Ibu Maya yang guru pengampu mata pelajaran matematika. Monggo Bu Maya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maya Elsa Susanti, saya mengajar matematika wajib kelas 11. Baik, terima kasih Bu Maya. Perkenalkan, saya Fauzia Imansari, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kepulauan Seribu. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi, di mana sebelumnya kami sudah melakukan kegiatan observasi di kelas. Baik, kita mulai Bu Maya ya. Bagaimana kabarnya Bu Maya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, jadi hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Kemarin pada hari Selasa, ya, kita sudah melakukan observasi di kelas ya Bu Maya ya. Jadi pada percakapan hari ini harapan Bu Maya itu mendapatkan hasil yang seperti apa Bu dari obrolan kita hari ini yang diharapkan? Harapan saya dari obrolan ini jadi bisa bermanfaat buat saya pribadi, terutama untuk saya mengajar di kelas supaya ada peningkatan. Jadi yang kita harapkan ke depannya nanti ada hal yang bermanfaat yang bisa dijadikan peningkatan untuk lebih baik lagi. Oke. Selanjutnya Bu Maya, kemarin kan hari Selasa kita sudah melaksanakan observasi di kelas. Nah, bagaimana perasaan Bu Maya setelah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas? Setelah melakukan observasi ya senang, lucu, jadi lega, terus jadi nambah wawasan terutama. Karena yang sebelumnya ya tahu ilmu-ilmu baru ya sekarang ini dari Ibu Uci. Oke, berarti biar lebih tahu ilmu baru ikut guru penggerak ya. Insya Allah. Masya Allah. Oke, berarti ada dampak yang positif ya Bu setelah melakukan observasi di kelas. Nah, dalam pembelajaran kemarin Ibu, strategi yang Ibu gunakan itu seperti apa Bu? Jadi kemarin saat kita di kelas, strategi yang saya pakai saat pembelajaran itu diskusi kelompok. Yang kedua ada dalam pembelajaran kita terapkan disiplin positif. Selanjutnya ada pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu yang proses, konten, dan yang terakhir yaitu pembelajaran sosial emosional. Jadi memang kemarin sudah diterapkan ya Bu ya, ada diferensiasi, ada budaya positif, dan ada lagi Pembelajaran sosial sosial emosional. emosional. Baik, selanjutnya selama kita melakukan pembelajaran pasti kan mengalami hambatan gitu ya. Apalagi keadaan di kelas itu kan ya bisa kita rasakan sendiri. Nah, ini saya tanyakan, apa hambatan yang Ibu rasakan dalam melaksanakan pembelajaran kemarin? Yang pertama, hambatan itu dari siswanya ada yang kita kan udah bentuk kelompok ya Bu Uji, udah kelompok, ada yang presentasi, tapi ada siswa yang tidak memperhatikan, tidak aktif dalam kelompok, dalam presentasi pun juga hanya kayak pelengkap saja. Terus yang kedua, hambatannya kurangnya pengetahuan dasar di matematika. Jadi saya kan mengajar SMA, tapi kan materi di SMA itu tidak semuanya isinya materi SMA, tapi syarat yang dari SMP, SD itu juga ada. Nah, pas ngajar SMA inilah mereka dasarnya udah lupa. Jadi saya harus mengulang dari materi yang lampau dulu, syaratnya dulu. SD aja kadang
Ya, masih bingung juga materi-materi yang dasarnya. Nah, jadi memang saat kembali di kelas kita banyak menemukan hambatan-hambatan gitu ya. Nah, dengan hambatan itu bagaimana cara ibu mengatasinya gitu biar tidak terlalu berat pada diri kita gitu. Jadi kalau untuk hambatan siswa yang kurang aktif, biasanya saya panggil secara pribadi di kantor, menanyakan ke siswa tersebut, sebenarnya hal apa yang bikin siswa itu diam di kelas, tidak aktif, atau mungkin ada masalah yang lainnya yang membuat pembelajaran di kelasnya itu terhambat. Yang kedua, untuk permasalahan yang kurangnya dasar ilmu matematika ini sering saya mengingatkan kembali. Jadi setiap sebelum belajar di sela-sela pembelajaran saya ingatkan kembali materi-materi dasar MTK yang sebenarnya sepele, cuman ya karena lupa jadi saya tidak bisa melanjutkan ke materi ke bab yang lebih sulit. Nah, dengan cara itu juga selain itu Bu, yang bisa mengatasi hambatan kan tadi sudah anak-anak sudah dipanggil, kemudian ibu juga mengingatkan kembali pembelajaran dasar dasar. matematika yang dasar. Apakah ada cara lain gitu Bu selain itu, mungkin yang lebih efektif mungkin? Biasanya kalau misal saya tidak umpan ya, saya minta tolong bantuan ke BK atau ke wali kelas, karena wali kelas kan mereka yang lebih tahu latar belakangnya siswa. Baik. Selanjutnya, hal apa saja yang ibu lakukan dan perlu dilanjutkan untuk pembelajaran ke depannya? Kan kemarin sudah melaksanakan pembelajaran nih. Kalau yang perlu dilanjutkan, menurut saya hal yang baik dan harus tetap dilanjutkan yaitu pembelajaran yang berdiferensial, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, karena setiap anak itu kan kebutuhan belajarnya berbeda-beda ya Bu Uci. Jadi ada yang cepat tanggap, ada yang kurang, atau ada yang lambat. Jadi pembelajaran berdiferensial menurut saya sangat bagus. Dan yang kedua, budaya positif. Harapan saya budaya positif ini anak tidak hanya diterapkan di kelas, tapi bisa diterapkan di lingkungan, di rumah, untuk lingkungan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu penerapan pembelajaran sosial emosional. Ya, kalau boleh tahu Bu, seperti apa bentuk budaya positif yang ibu terapkan di kelas? Misalnya budaya positif kalau di kelas ya tanggung jawab, karena kita kan tadi kemarin kan diskusi kelompok, tanggung jawab, saling menghargai, karena kita presentasi jadi banyak debat lah, jadi saling menghargai ide satu sama lain aja. Kemudian yang perlu ditingkatkan tadi Bu? Yang perlu ditingkatkan untuk siswa ya, kemampuannya untuk berelasi antar teman itu tadi kan ya lumayan kurang sih, atau mungkin karena di matematika agak susah ya. Bisa jadi. Jadi itu tadi ya Bu ya yang perlu dilakukan dan dilanjutkan. Nah, selanjutnya menurut ibu kan anak-anak itu di kelas kemampuannya berbeda-beda. Dari setelah melakukan pembelajaran observasi di kelas kemarin, dari angka 1 sampai 10 kemampuan siswa itu mereka ada di angka berapa ya? Mungkin berbeda-beda. Mungkin berbeda-beda, apalagi kelas ini termasuk kelas dampak COVID kayak Bu Uci. Jadi kemampuan mereka saat SMP itu benar-benar ya bisa beda, cuman mengikuti grup aja tapi tidak pernah belajar materinya. Menurut saya ya sekitar mungkin 6 Ibu ya. Mungkin karena dari kelas-kelas itu kan sekitar 30 orang.
yang aktif, yang benar-benar aktif itu tidak lebih dari 10 orang. Yang menguasai materi tidak lebih dari 10 orang. Yang lain bisa mengikuti tapi dengan ya tipe soal yang lebih rendah. Kemudian ibu dari angka 1 sampai 10 itu kan tadi anak-anak 6. Ibu ingin anak-anak satu kelas itu mempunyai nilai berapa? Ya, harapan saya ya 8 itu udah paling maksimal ya Bu ya, karena kan melihat pembelajarannya pun mata pelajarannya ya berbeda dengan yang lainnya. Nah, untuk mencapai angka 8 tuh tadi Bu, solusi yang Ibu lakukan untuk mencapai angka 8 itu yang seperti apa? Solusinya yang pertama mungkin saya harus mempersiapkan pembelajaran yang lebih matang, dan saya pribadi harus meningkatkan kompetensi saya biar pembelajarannya itu lebih maksimal. Mungkin saya juga minta kayak bantuan wali kelas. Untuk wali kelas kan kalau mungkin wali kelasnya yang ngomong, anak-anaknya itu bisa lebih mendengarkan. Jadi ada banyak solusi. Karena kalau di kelas itu kan ya Bu Ici, ya nggak semua ya Bu Ici. Biasanya kan ada yang ya di sini ngomong satu, di sana ngomong semua. Mungkin solusinya buat anak ya dapat masukan dari wali kelas juga salah satunya. Selanjutnya rencana selanjutnya yang Ibu lakukan itu seperti apa dalam pembelajaran? Kemudian tadi sudah disebutkan ada hambatan dan sudah ditemukan solusinya. Rencana selanjutnya itu yang seperti apa? Rencana untuk yang ke depan, untuk pembelajaran yang lebih aktif, rencana saya mungkin menggunakan model pembelajaran yang lebih menarik ya, supaya siswa itu lebih lebih tertarik buat mengikuti model pembelajaran yang saya gunakan. Mungkin sebelum pembelajaran juga bisa melakukan ice breaking, jadi biar anak-anak itu otaknya fresh dulu sebelum belajar. Kemarin kita sudah melakukan ya Bu ya, dan saya juga melihat kemarin anak-anak itu juga semangat karena kita pertama itu melaksanakan SPP, jadi itu memang sangat penting. Kemudian dalam mendukung rencana tersebut, siapa saja sih yang bisa Ibu libatkan? Yang dilibatkan yang pertama wali kelas, karena wali kelas yang lebih tahu tentang latar belakang siswa dan lebih paham. Yang kedua itu BK. Jadi saya kalau misal ada mengalami kesulitan di kelas atau masalah di kelas, yang saya hubungi yaitu wali kelas dengan BK dan orang tua. Untuk tindak lanjut orang tua itu seperti apa Bu? Tindak lanjut orang tua biasanya kan saya lapor ke BK. Nah, dari BK ini menghubungi orang tua. Nah, dari situlah BK menyampaikan masalah yang dihadapi anak, misalnya anaknya tidak aktif atau kurang perhatikan di kelas, di situ disampaikan oleh BK dan wali kelas. Jadi memang perlu sekali ya Bu kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti wali kelas, BK, bahkan orang tua. Nah, selanjutnya dukungan yang Ibu butuhkan itu untuk menjalankan komitmen atau tindak lanjut tadi itu apa saja? Dukungannya yang pertama sarpras ya Bu Uci, untuk sarana sendiri di kelas bisa mendukung proses pembelajaran harus lengkap. Yang kedua kepala sekolah, dukungan moral dan teman sejawat. Menurut saya teman sejawat itu ya sangat membantu dan bisa buat sharing. Jadi memang benar sekali ya Bu ya, sarana prasarana itu sangat membantu.
kita sudah ngobrol cukup banyak ya Bu ya. Jadi setelah kita ngobrol tadi, Ibu sudah mengetahui perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi, kemudian ada hambatannya, sudah menemukan solusinya, kemudian untuk mengenai tindak lanjutnya juga sudah disampaikan tadi. Perasaan Ibu yang sekarang dirasakan itu seperti apa Bu? Ya, senang dapat ilmu baru dari CGP ini yang tadi banyak ya, kayak disiplin positif. Mungkin sering dengar kata tanggung jawab, menghargai, tapi kan baru tahu kalau itu disiplin positif. Terus ada itu masuk ke pembelajaran sosial ya, emosional ya. dan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi memang dalam pembelajaran ya khususnya kepada anak ini kita dituntut memang harus lebih profesional Ibu ya. So, selanjutnya setelah melakukan observasi, refleksi Ibu, nah, itu bagaimana? Refleksi Bu? saya setelah observasi, ya saya merasa ya saya masih perlu banyak belajar karena saya masih banyak kekurangan, dan untuk memperbaikinya insya Allah untuk kedepannya dari ilmu yang pendampingan Bu Uci ke saya juga, saya jadi nambah wawasan, jadi insya Allah saya perbaiki proses pembelajaran di kelas.